melangkah bersama. Sentral Asia Raya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama. Sentral Asia Raya, sambut masa depan penuh bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk Anda semua. Oke, baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iwan Sang di channel Pahami Asuransi. Nah, teman-teman semua, pada materi dan video yang lalu kami sudah menyampaikan atau membagi informasi kapan saat yang bagus, yang tepat kita harus memiliki asuransi. Nah, untuk materi dan video kali ini saya akan membagikan pengetahuan atau sebuah informasi tentang kita harus memahami istilah-istilah di dalam buku polis yang kita miliki atau buku polis asuransi yang kita miliki. Nah, kenapa itu penting? Agar Anda tidak salah membeli buku polis asuransi atau tidak salah membeli produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perlindungan Anda. Nah, ini yang terpenting, teman-teman. Begitu pula dengan teman-teman agen di manapun Anda berada. Ini juga sangat penting, Anda harus tahu istilah-istilah di dalam polis asuransi itu atau di dalam buku polis asuransi itu. Karena banyak tuh di luaran sana agen-agen yang tidak tahu, sama sekali tidak tahu istilah-istilah di dalam polis asuransi itu. Yang membedakan antara pemegang polis dengan tertanggung saja nggak tahu. Padahal agen berlisensi lagi ya, tapi lisensinya kayaknya hafal-hafal ya, tutorialnya hafal-hafal, tidak melalui training dan pembelajaran sehingga bisa ikut ujian haji. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan ini istilah-istilah di dalam asuransi itu ada banyak sekali istilah-istilah yang kita harus pahami ya, terutama teman-teman yang agent ya. Teman-teman yang agent harus betul-betul belajar dan paham tentang istilah-istilah dalam polis asuransi itu sendiri. Karena kalau tidak paham, nanti pada saat menjual produk asuransi ke masyarakat atau ke calon nasabah, nanti karena penyampaian Anda keliru, penyampaian Anda tidak sempurna, sehingga si nasabah juga bisa keliru dan bahkan membeli produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perlindungannya. Begitu teman-teman. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang istilah-istilah di dalam asuransi, di dalam polis asuransi itu ada banyak sekali istilah-istilah ya, istilah-istilah. Tapi karena sesuai dengan waktu kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin-poinnya saja yang ada di dalam buku polis ini ya. Yang ada di dalam buku polis ini ada banyak ketentuan-ketentuan atau bahasa-bahasa di dalam buku polis ini yang kita harus tahu, paham maksudnya ya. Kita harus tahu dan paham maksudnya. Ya, baik teman-teman, saya akan mulai ruang lingkupnya di dalam buku polis ini. Oke, yang pertama, buku polis. Nah, jadi buku polis itu sendiri, apa itu buku polis? Jadi apa ini buku polis? Buku polis itu kalau kita lihat sepintas, ya mungkin sampul kertas yang berisikan dua kertas, tapi dalam bahasa hukumnya itu terikat semua makna yang sangat penting kita harus tahu di dalam buku polis ini. Oke, kita lanjut. Buku polis adalah akte atau dokumen ya. Jadi ini adalah akte atau dokumen ya yang sah dan legal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana buku polis itu diterbitkan oleh penanggung dan berisi ketentuan-ketentuan manfaat asuransi itu ya, asuransi itu, serta ketentuan-ketentuan tata cara memperoleh manfaat tersebut dan mengatur hak-hak dan kewajiban pemegang polis dan hak-hak kewajiban si penanggung ya, secara timbal balik, baik hak tanggung jawabnya pemegang polis maupun hak tanggung jawabnya penanggung ya, baik itu dengan ketentuan umum maupun diatur dalam ketentuan khusus, beserta dengan segala ketentuan-ketentuan tambahan yang kemudian diletakkan di dalam buku ya, diletakkan di dalam buku polis ini, dan semua itu
tidak terpisahkan di dalam satu kesatuan buku polis. Nah, itu pengertian daripada buku polis. Jadi buku polis itu adalah dokumen berharga, ya, dokumen berharga atau akta dokumen berharga yang kita miliki, di mana di dalamnya sudah dicantumkan ketentuan-ketentuan manfaat, ya, manfaat yang kita harus terima dari buku polis yang kita miliki, dan ketentuannya sudah diatur, ya, sudah diatur oleh regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan asuransi, di mana undang-undang perasuransian, ya, di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 hasil revisi. Nah, itu buku polis. Jadi begitu. Jadi buku polis teman-teman semua harus betul-betul disimpan baik-baik, ya, disimpan baik-baik agar tidak rusak dan tidak tercecer. Tapi untuk di zaman teknologi sekarang itu, ya, di beberapa perusahaan asuransi sudah menggunakan e-polis atau polis digital. Jadi walaupun ini misalnya buku polisnya hilang atau tercecer atau basah atau terbakar, tidak masalah karena bisa diunduh lagi atau di-download lagi di aplikasi atau di sistem digital yang dikeluarkan atau dimiliki oleh perusahaan asuransi itu tersebut. Itu nomor satu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah istilah penanggung. Nah, ini juga harus paham. Jadi di dalam buku polis ini ada namanya penanggung. Yang menerbitkan buku polis ini adalah penanggung, teman-teman. Ya, penanggung. Apa itu penanggung? Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi lainnya yang menerima pelimpahan atau mandat atas risiko-risiko terkait hidup dan matinya seseorang yang diasuransikan tadi, sesuai dengan kontrak atau perjanjian di dalam buku polis itu sendiri. Nah, itu penanggung. Jadi penanggung itu adalah di mana kita membeli produk asuransi sesuai dengan kebutuhan perlindungan kita, ya, di perusahaan mana, maka perusahaan itu menerbitkan buku polis, itulah yang dikatakan penanggung. Jadi dia yang menanggung, ya, kita limpahkan resiko-resiko yang kita asuransikan, yang kita ingin proteksi, kita limpahkan ke penanggung. Penanggunglah nanti atau perusahaan asuransi lah yang menanggung resiko-resiko yang timbul, ya, jika terjadi pada diri kita atau pada kehidupan kita. Nah, itu penanggung. Oke, itu nomor 2, teman-teman. Kemudian nomor 3, istilah pemegang polis. Nah, ini juga harus paham, ya. Jadi di dalam ini ada data-data orang, ya, ada data-data orang, ada pemegang polis, ada tertanggung, ya, ada ahli waris. Nah, kita bahas dulu yang ketiga, yaitu pemegang polis. Apa itu pemegang polis? Nah, pemegang polis adalah seseorang atau lembaga. Jadi seseorang atau lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung. Jadi yang membuat perjanjian secara hukum di dalam buku polis ini, ya, yang tanda tangan, ya, yang tanda tangan di dalam buku polis ini adalah pemegang polis, ya, pemegang polis yang membuat perjanjian dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Nah, seperti itu. Nah, jadi pemegang polis itu, teman-teman, bisa perorangan, bisa lembaga, atau bisa perusahaan. Ya, kalau misalnya produk-produk asuransi yang sifatnya corporate, ya, itu biasanya pemegang polisnya atas nama lembaga atau atas nama perusahaan, tapi tertanggung itu banyak nama di dalam buku polis itu yang tertanggung. Ya. Biasanya karyawan, ada beberapa karyawannya yang diasuransikan tentang perlindungan kecelakaan kerja, maka pemegang polisnya cuma satu, yaitu lembaga atau perusahaan, tapi di dalamnya ada banyak nama-nama yang diproteksi atau yang ditanggung. Ya, itu kalau lembaga. Tapi kalau perorangan, berarti orang itu atau si pemegang polis itu sendiri yang mengadakan perjanjian dengan penanggung atas nama atau seseorang yang ingin diproteksi atau dilindungi atau dilimpahkan risikonya kepada si penanggung. Oke, baik. Itu nomor 3, ya, yang ketiga itu pemegang polis. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah tertanggung. Nah, jadi tadi pemegang polis, ini yang keempat adalah tertanggung. Apa itu tertanggung? Nah, teman-teman, tertanggung adalah seseorang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, di dalam buku polis itu, ya, yang diproteksi, yang dilindungi jiwanya adalah nama yang tertera sebagai tertanggung, ya, bukan pemegang polis, ya. Jangan salah. Nah, ini banyak di lapangan karena tidak memahami saat membeli produk asuransi apa itu pemegang polis, apa itu tertanggung, sehingga
pada saat terjadi risiko, ya, salah klaim. Nah, ini biasa terjadi, teman-teman. Salah klaim, ya. Padahal pemegang polisnya beda dengan nama yang lain, tertanggungnya dengan nama yang lain. Tapi pemegang polis meninggal, dia ajukan klaim. Nah, begitu masuk di bagian klaim, ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak membaca dengan seksama apa ketentuan-ketentuan di dalam buku polisi. Nah, jadi sekali lagi, tertanggung adalah seseorang yang atas jiwanya diadakan perjanjian, ya, perjanjian yang dilindungi atau yang diproteksi jiwanya oleh si penanggung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, itu teman-teman. Jadi di dalam buku polis itu, ya, di dalam buku polis itu bisa ada dua kategori. Makanya pada saat kita mau membeli produk asuransi harus betul-betul tahu kriterianya. Ya, produknya ini seperti apa? Nah, kriterianya bisa terjadi dua, teman-teman. Ada produk asuransi pemegang polis sama dengan tertanggung. Maksudnya nama pemegang polis, nama itu juga yang tertanggung. Maksudnya diri sendiri. Dia sendiri pemegang polisnya, dia sendirian diproteksi yang ditanggung. Nah, itu. Tapi ada juga produk-produk asuransi, ya, yang pemegang polisnya dengan nama yang beda, tertanggungnya dengan nama yang beda. Contoh misalnya pada umumnya pada produk-produk asuransi beasiswa atau dana pendidikan. Biasanya pemegang polis orang tua, tertanggung adalah anak. Nah, ini harus paham. Berarti yang sesuai dengan kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi yang diproteksi jiwanya, yang dilindungi jiwanya, ya, yang diterima pelimpahan risikonya adalah nama yang tertanggung, bukan pemegang polis. Nah, itu. Jadi harus paham betul-betul. Nah, bagi teman-teman nasabah di asuransi di seluruh Indonesia, saya cuma menyarankan bahwa setiap membeli produk asuransi dan begitu buku polisnya tiba di rumah, itu buku polisnya jangan cuma disimpan di lemari, ya. Maksud saya dibaca dulu ketentuan-ketentuannya baru simpan di lemari. Dibaca dulu isinya, ya, dibaca dulu isinya semua baru simpan di lemari. Agar kalau misalnya ada ketidaksesuaian data, maka itu bisa diajukan revisi atau pengkinian data, ya, bisa hubungi agennya. Ini data saya kok salah. Ini saya kemarin mau saya sendiri yang tertanggung atau anak saya yang tertanggung, kok ini nama lain misalnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan cuma memiliki buku polis asuransi terus simpan di lemari, dimakan kecoak, ya, tidak pernah dibaca. Nah, gitu. Oke. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ahli waris. Nah, jadi dalam polis asuransi ini juga ada nama ahli waris. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang ditunjuk menerima manfaat atau seseorang yang ditunjuk oleh pemegang polis atau tertanggung untuk menerima manfaat atau uang pertanggungan jiwa jika tertanggung terjadi risiko atau terjadi kematian, ya. Ya, jika terjadi kematian. Nah, jika kematiannya itu atau terjadi risiko pada si tertanggung masih dalam masa perlindungan asuransi atau masih dalam masa berlakunya perlindungan asuransinya di dalam buku polis ini. Itu ahli waris. Jadi, ahli waris berfungsi kalau tertanggung terjadi risiko atau mengalami kematian. Entah itu meninggal karena sakit atau meninggal karena kecelakaan. Barulah ahli waris berhak menerima manfaat atau uang pertanggungan jiwa sebesar sesuai dengan kontrak yang tertera pada buku polis. Nah, itu. Nah, untuk ahli waris ini juga jangan keliru, ya, teman-teman. Jadi ahli waris ini juga bisa berubah karena di mana-mana perusahaan asuransi pada saat mengajukan berkas klaim, ya, itu harus didasari dengan keterangan ahli waris dari pemerintah, biasanya dari kecamatan, ya, keterangan ahli waris. Jadi harus ada pengakuan dari pemerintah atas nama pemerintah bahwa memang betul-betul si A ini adalah ahli waris daripada si almarhum sebagai tertanggung dalam polis asuransi itu. Jadi bisa berubah. Contoh misalnya kenapa bisa berubah? Pada saat membeli produk asuransi dan mengisi SPAJ diisikan SPAJ oleh agennya atau penjual produk asuransinya, ahli waris yang dimasukkan adalah anak. Sementara anak misalnya masih usia di bawah 17 tahun. Anggaplah misalnya usianya masih 5 tahun. Si anak ini sebagai ahli waris. Namun, ya, rencana Tuhan lain, baru 2-3 tahun memiliki asuransi atau diproteksi jiwanya, tiba-tiba si orang tua meninggal sebagai tertanggung, ya, tertanggung tadi meninggal. Maka, anaknya masih belum dewasa, belum ber-KTP.
ya belum ber-KTP. Jadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berhak menerima manfaat, yang berhak menjadi waris dari sebuah warisan, ya, adalah orang yang dewasa dan orang yang sudah ber-KTP. Nah, sehingga dengan demikian perlu pengetahuan pemerintah, perlu sepengetahuan atau pengesahan dari pemerintah bahwa ini tertanggungnya. Nah, tadi kasus tadi si anak tidak boleh jadi diajukan sebagai waris karena belum ber-KTP dan dia masih belum dewasa. Maka boleh ditunjuk keluarga yang lain, ya, keluarga yang lain yang disepakati dan diminta pengesahan dan pengakuan dari pemerintah atau dari kantor kecamatan atau kantor distrik. Itu berkas prosedur untuk mengajukan klaim, ya, sebagai ahli waris. Itu nomor 5. Oke, baik teman-teman, kita lanjut nomor 6. Nah, underwriting. Jadi ada istilah underwriting. Apa itu underwriting? Ya. Nah, underwriting adalah proses penaksiran atau proses penilaian dan penggolongan derajat resiko-resiko yang terkait pada calon tertanggung serta keputusan, ya, serta keputusan menerima risiko itu atau menolak. Ya, jadi pada saat SPAJ masuk, semua data-data pemegang polis dan tertanggung masuk semuanya ke underwriting. Underwriting adalah itu proses penganalisaan atau penggolongan derajat risiko. Ini layak kita terima pelimpahan risikonya atau tidak. Nah, itu underwriting. Nah, sehingga kalau buku polis terbit seperti ini adalah hasil analisa atau hasil penaksiran risiko oleh underwriting, ya, oleh underwriting. Makanya di dalam perusahaan asuransi masing-masing ada bagian underwritingnya atau bagian analisa, bagian penaksir. Nah, begitu teman-teman. Itu underwriting. Kita lanjut yang nomor 7, yang terakhir pada kesempatan video kali ini. Yang ketujuh adalah ada namanya KUP dan KKP. Apa itu KUP? Yaitu ketentuan umum polis. Nah, itu teman-teman. Apa itu ketentuan umum polis? Ketentuan umum polis adalah ketentuan yang menjelaskan mengenai asuransi jiwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Ya, jadi inilah ketentuan-ketentuan di dalam buku polis, ya, namanya ketentuan umum pada polis. Nah, yang tidak terpisahkan dari polis itu sendiri. Seperti apa contohnya? Seperti besaran premi, kemudian besaran uang pertanggungan atau UP, kemudian lamanya pertanggungan, kemudian lamanya pembayaran premi atau masa pembayaran premi dan lain-lain. Itu adalah KUP, ketentuan umum pada polis. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya KKP, ya. KKP itu adalah ketentuan khusus pada polis, ya. Ketentuan khusus pada polis. Apa itu KKP? KKP adalah ketentuan tambahan yang menjelaskan mengenai asuransi jiwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Jadi namanya biasanya KKP itu muncul bisa pada saat mengajukan SPAJ, diajukan dengan SPAJ, bisa pada saat setelah nomor polis terbit. Nah, contoh misalnya yang dikatakan ketentuan khusus, ya. Misalnya pada polis itu nasabahnya butuh rider atau setuju mau di rider, ya, atau asuransi tambahan, ya, asuransi tambahan seperti misalnya kesehatan. Nah, selain jiwa ada dia mau kesehatan atau mau tunjangan rumah sakit misalnya, ya, atau mau kecelakaan, asuransi kecelakaan misalnya. Nah, itu adalah rider atau asuransi tambahan. Nah, biasanya diatur dalam ketentuan khusus. Kemudian biasanya juga ada namanya pengecualian, ya, pengecualian perlindungan. Nah, misalnya berat badan terlalu tinggi, ya, berat badan terlalu rendah misalnya, atau ada penyakit-penyakit yang sudah agak kritis, ya, dan dikecualikan di dalam menurut sesuai dengan penaksiran underwriting tadi, dikecualikan di dalam perlindungan, dalam proteksi itu sendiri. Misalnya dalam satu kasus, misalnya ada satu buku polis menjelaskan bahwa menunggu 3 tahun lain periode. Nah, berarti nanti di tahun ketiga baru berlaku perlindungannya, itu pengecualian. Nah, apalagi objek-objek lain, ya, objek-objek lain misalnya pada produk-produk unit link atau asuransi yang berbasis investasi atau asuransi unit link, nah, itu kan bisa merubah menambah besaran premi dan besaran UP. Nah, pada saat diajukan perubahan premi atau perubahan UP, dinaikkan UP atau dinaikkan premi, maka keluar satu lembar namanya endorsement, ya. Endorsement itulah
tidak terpisahkan dari polis dan menjadi ketentuan, namanya ketentuan khusus ya, ketentuan khusus pada polis. Nah itu teman-teman 7 poin pada materi kesempatan kali ini, 7 poin istilah-istilah di dalam buku polis itu sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa saling berbagi, kita bisa saling memahami supaya kita tidak salah dalam memasarkan produk asuransi itu ke masyarakat. Nah, ada banyak istilah-istilah lain ya, masih banyak lagi, banyak sekali kita tidak bisa hitung istilah-istilah dalam polis asuransi itu sendiri, dan kami akan bagikan informasinya, kami akan bagikan pemahamannya di video dan materi-materi berikutnya. Itu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini bisa kita saling berbagi dan kita bisa lebih memahami apa isi di dalam ketentuan pada polis itu sendiri. Oke, baik teman-teman semua dan insan asuransi Indonesia dimanapun Anda berada, itu tadi 7 poin istilah di dalam buku polis asuransi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, terutama nasabah asuransi yang sudah mempunyai buku polis, dengan adanya informasi ini bisa membuka kembali dan membaca kembali buku polis yang Anda miliki. Nah teman-teman semua, demikian informasi ini, dan kita akan bagi lagi informasi istilah-istilah yang lainnya pada materi dan video berikutnya. Jangan lupa setelah selesai nonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe biar kita sama-sama membangun channel ini sebagai media sama-sama belajar, media pembelajaran, kita sama-sama belajar di dalam channel ini. Nah, untuk konsultasi lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi atau mengenai perencanaan keuangan secara jangka panjang, bisa menghubungi nomor WhatsApp di layar berikut ini.